Ya. Satu misa di dalam gereja berapa orang? Sekitar 100 lebih kalau misa pertama. Kalau 100 lebih, berapa piala yang harus taruh di altar? Biasanya ada Iya, ya. sama Analisa sebagai Protestan. Kalau 100 orang yang komuni, maka harus pasang 100 cawan, 100 piala. Jadi semua banyak sekali di mana? Di altar. Sedangkan antara engkau mau terima dari piala, mau terima dari tubuh dari hosti konsakrasi itu, engkau harus mengakuinya sebagai tubuh Kristus. Karena itu ketika engkau terima komuni, Romo bilang tubuh Kristus. bukan roti Bukan roti Kristus. Pertimbangan pastoral, kalau bayangkan saya dulu top di Bekasi Arnoldus Jansen, satu kali misa 2.000-3.000 orang, berapa piala yang harus taruh di sana? Iya, Romo. Sudah mengerti? Kalau yang Romo jelaskan tadi itu memang sudah yang biasa tanyakan yang ini yang seperti tadi untuk hal-hal praktis kalau mereka melihat biasanya kan ada prodiakon itu Romonya kadang kasih tubuh dan ini kan dan darah terus sampai umat ini memang seperti tadi Romo jelaskan kalau sudah menerima tubuh itu sama dengan itu kan satu kesatuan Harus mengakui. Ya. Karena itu dalam kasus hosti konsakrasi habis, maka imam ambil hosti yang belum dikonsakrasi, celup di darah dan katakan tubuh Kristus atau darah Kristus. Karena 1 Korintus 11 ayat 29, engkau harus mengakuinya sebagai tubuh Kristus. Barang siapa makan dan minum harus mengakuinya sebagai tubuh Kristus. Karena itu waktu kita terima, Romo bilang tubuh Kristus. Bukan roti Kristus, bukan anggur Kristus. Ya, Romo. Oke. Ya, terima kasih banyak, Romo. Selamat malam. Yuk. Sebentar harus pergi periksa gigi nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Paman Something, ada Gria, Valen. Siapa yang cepat dulu? Ayo. Halo. Ya adalah kalau lebih cepat enak ini. Oke, silakan Valen. Ya ini yang sudah tanya bisa turun ya. supaya. Oke, sudah. Kalau ada yang mau naik silakan ya. Iya ini pertanyaan sebenarnya udah cukup lama, terus juga diperkuat karena renungan kemarin Romo mengenai orang tua juga toh. Jadi begini Romo, saya memahami bahwa di dalam ajaran gereja orang yang belum mendapatkan Injil maka tidak akan dihakimi melalui Injil karena ya melihat hati nurani masing-masing gitu. Perbuatan. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya. Perbuatan mereka seolah-olah Injil ada di hati nurani. Ya itu Romo. Itu kasusnya untuk almarhum Bapak pasti berlaku, itu saya sudah paham. Nah, untuk ibunda ini Romo, aduh berat kalau kita bicara mama ini Romo, aduh. Kan beliau masih hidup, ya dan aduh, gimana mau jelasin? Gitu Romo, jadi tugas Tapi dia saya tetap agama mungkin lain, saudaraku. Dia tetap agama lain, dia tetap Islam. Saya tidak bisa memaksakan Injil kepada dia. Iya itu Romo. Jadi langkah terbaiknya untuk saya, karena saya juga pasti sayang dengan Mama. Jadi apa sebenarnya kitab suci bilang dia. apa begitu? Temannya dijelaskan. Kita belum tahu dalam peredaran waktu dia bisa ikut. Kita tidak tahu. Gandul putus asa sebelum berjalan bersama dengan dia. Dengan melihat cara hidupmu saja. Yang ini persoalan di cara hidupmu. Bantu dulu Matius 5 ayat 20. Oke. Matius 5 ayat 20.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keras ya. Keras Jika Romo, hidup keras. keagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Keras. Karena itu, untuk ini engkau harus dampingi dengan segala ketabahan. Santo Petrus minta itu untuk kita semua, memberikan pertanggungjawaban dengan apa? Yang pertama, kuduskan Kristus dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab itu dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lanjut. Dengan lemah lembut dan Hormat. lanjut supaya Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena itu yang mengubah sudut pandang mereka terhadap engkau, Valentinus. Bisa mengerti, Valentinus? Kesalahan Mengerti Romo, itu, mengerti. kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Karena itu kita mohon apa kepada Tuhan Allah? Efesus 1 ayat 18. Kita mohon mata hati. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti tentang pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita butuh mata hati. Tolong, butuh mata hati. Ingat itu. Kenapa butuh mata hati? Karena pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus menanamkan kasih di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Valentinus, kalau kasih ada di dalam hatimu, dan itu kasih yang tulus, tidak ada jalan yang terlalu jauh dan tidak ada salib yang terlalu berat jika dipikul dengan kasih yang paling tulus. Jika ada kasih di dalam hatimu, pengharapanmu tentang ibumu tidak akan pernah mengecewakanmu. Pelan Mengerti, Romo. Ibunda kita punya, pelan. Lihat aja, anak saya berubah ya, anak saya jadi baik ya. Anak saya tidak emosi, tidak marah lagi, anak saya tidak bentak, tidak teriak. Anak saya, dia kan pasti bertanya, kok kekristenan membuat dia memiliki kasih yang sesungguhnya. Dan kalau kau jadi Katolik, setelah itu kau tukang mabuk, tukang ribut, Mama mau lihat apa di situ jika hidup keagamaan tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat? Paham Romo. Begitu ya? Jadi salah satu usaha juga